Yo, ini suara Sutaji Channel. Let's go. Dibilang ibu katanya gak punya arah, padahal tiap malam nulis lirik di bawah cahaya layar. Anime ngajarin arti perjuangan sejati. Gua bukan delusi, gua punya visi. Cosplay di event, tapi isi kepala konten. Edit video drop it, semua gua kerjain sendiri bro. Katanya aneh, gua bilang keren karena passion gak butuh gising buat bersinar terang dari zero ke hero. Walau mental sempat drop, tapi gua naik terus kayak opening ganti episode top. Yang ketawain sekarang nanti bilang itu temen gua dulu. Gua cuma senyum arigato bro dan nonton perjuanganku. Saat mendengar permintaan dari sang mentor, wajah Yi memerah. Dia bingung harus menjawab apa. Untungnya ponsel di saku celananya tiba-tiba berdering. Di ujung lain telepon. Sebuah suara mengancamnya dan menyuruhnya pergi ke sebuah bangunan terbengkalai. MC kita benar-benar terkejut dan berkeringat dingin. Adegan kemudian beralih ke bangunan terbengkalai yang tampaknya sedang dibangun. Di dalam, sekelompok preman dengan tongkat pemukul sedang menunggunya. Kemudian kita melihat Guo Shaochong yang diperban duduk di kursi roda. Dan seorang anak buahnya bertanya, apakah mereka benar-benar membutuhkan begitu banyak orang hanya untuk meringkus tikus kecil? Dengan tatapan penuh dendam, Guo mengatakan bahwa dia tidak akan bersikap lembut padanya. Kemudian kita melihat bahwa mereka telah menyandra ibu MC kita. Salah satu dari mereka kemudian mendekati wanita itu dan bertanya, apakah dia boleh mencicipinya setelah tugas ini selesai? Guo tampak bingung dan bertanya, seleramu payah, apa yang kau inginkan dengan sandera itu? Pria itu kemudian mengatakan bahwa dia menyukai wanita yang lebih dewasa. Wanita yang diikat tampak takut dan bertanya, siapa mereka? Dan apa yang mereka inginkan? Dengan senyum mengejek, Guo bertanya, apa kau benar-benar tidak mengenalku? Wanita itu kemudian mencoba melepaskan diri dan berteriak bahwa apa yang mereka lakukan adalah kejahatan. Anak buahnya yang belum pernah memakan bangku sekolahan menampar wajah wanita yang tak berdaya itu hanya untuk menyuruhnya diam. Dia mengatakan bahwa dia tidak takut pada siapapun di kota ini. Guo kemudian mengatakan bahwa anaknya juga melakukan hal yang sama persis seperti ini padanya. Dan jika hari ini dia tidak bisa membalas dendam, maka reputasinya akan hancur. Ibu MC kita kemudian menatap mereka dengan jijik. Dia menggigit tangan durhaka orang itu, tetapi pria itu menendangnya tanpa ampun, sehingga membuatnya jatuh ke tanah dan tak berdaya. Pada saat orang itu meraih kepalanya, dari kejauhan protagonis kita muncul dan meneriakkan nama Guo Shaochong. Matanya bersinar penuh amarah. Dia bertanya, di mana ibuku? Dengan senyum mengejek, Guo mengatakan bahwa tamu kehormatan akhirnya datang. Penjahat itu kemudian menunjuk wanita setengah telanjang yang terkapar di lantai. Dia mengejeknya dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu apakah wanita itu masih hidup atau sudah mati. MC kita kemudian melihat ibunya yang tergeletak di lantai dengan babak belur. Dengan berlinang air mata, ibunya memohon agar putranya lari karena terlalu banyak musuh. Namun MC kita mengabaikan permohonannya dengan berjalan menuju ibunya. Dia berteriak, memanggil mereka sebagai iblis dan bersumpah bahwa dia akan menghabisi mereka semua. Dari kursi rodanya, sang tuan muda kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera meringkusnya. Dengan raut wajah yang murka, tanpa membuang waktu sedikit pun dia menerjang ke arah musuh pertama di depannya. Dalam sekejap mata dia sudah berada di depan pria itu. Dan dengan satu pukulan saja dia dengan mudah menumbangkan musuh pertama. Melihat satu anak buahnya dengan mudah dikalahkan, Guo berteriak marah kepada yang lain untuk segera menangkapnya. Para penjahat lainnya bersiap untuk menyerang. 3 anak buahnya yang tersisa menyerang bersama-sama dengan tongkat mereka. Namun dengan kecepatan luar biasa, MC kita menghindari semua serangan dan muncul di depan bos mereka untuk memberikan serangan terakhir. Dengan satu pukulan kuat, dokter jahat itu terbang dari kursi rodanya dan jatuh melintasi tanah. MC kita kemudian menatap dengan dingin pada musuh yang tersisa. Dia mulai mengamuk dan membabat habis semua musuh tanpa peduli. Melihat anak buahnya dibuat tak berdaya olehnya, sang pemimpin pelangak-pelongok dan hanya membantu mereka dengan doa. Memorinya mulai mengingat bagaimana MC kita mengalahkan setiap anak buahnya dengan begitu mudah. Dia yang sebagai musuh terakhir yang tersisa benar-benar ketakutan dengan pemandangan yang baru saja disaksikannya. Saat MC kita selesai menghabisi anak buah terakhirnya, dia menatapnya dengan ngeri dan memanggilnya sebagai iblis. Sementara MC kita melirik ke arahnya dan berkata, sekarang giliranmu.
Orang itu terkejut. Dia segera mengeluarkan pisau dan berkata bahwa sungguh memalukan dikalahkan seperti ini. Dengan wajah tegang karena kebingungan, pria itu kemudian mencoba menusuk perut MC kita dengan mata terpejam. Melihat ini, ibunya yang tidak walakaya meneriakkan namanya dengan putus asa. Sementara dokter jahat hanya menonton dengan senyum mengejek. Dia berasumsi bahwa itu akan menjadi akhir bagi MC kita. Namun, pada saat anak buahnya menusukkan ujung pisau yang tajam, kulit MC kita seperti sisik naga sampai-sampai pisau yang dia gunakan terpotong menjadi dua. Sembari menatap gagang senjatanya, pria itu Herman bukan main. Dia bertanya-tanya apakah dia manusia. Karena hanya ahli bela diri legendaris yang memiliki kekuatan seperti itu. MC kita kemudian menatapnya dengan tatapan gelap yang mengintimidasi. Menyadari perbedaan kekuatan yang sangat besar, membuat pria itu ketakutan dan akan melarikan diri. Tetapi sebelum dia bisa bergerak, MC kita meraih pundaknya dan mengalirkan energi kuat yang mampu mematahkan tulang bahunya. Merasakan sakit yang luar biasa membuatnya menjerit kesakitan. Dia jatuh berlutut di atas tanah dan tak mampu menopang tubuhnya dengan baik. Merasa benar-benar kalah, pria itu mulai memohon untuk diampuni. Dari wajahnya kita melihat keputusasaan murni saat dia memohon agar tidak dihabisi saat itu juga. MC kita kemudian mengangkatnya dan berkata, "Kau seharusnya sudah tahu jika hari ini akan tiba." Meskipun bicaranya balelol, pria itu mengancamnya dengan mengatakan bahwa Raja Naga tidak akan tinggal diam jika dia dihabisi. MC kita terkejut dan bertanya, "Kau mengenal Raja Naga?" Sembari terus memohon ampun, pria itu membenarkan bahwa dia adalah salah satu anak buah Raja Naga. Mendengar itu, MC kita berpikir bahwa dia tidak bisa menghabisinya jika dia benar-benar anak buah Raja Naga. Tetapi dia tahu bahwa orang ini akan berbahaya jika dibiarkan. Pada saat itu ibunya terbangun dan memohon padanya untuk tidak melakukan hal bodoh. MC kita kemudian menghampirinya untuk membantunya menutupi aurat dari mata jahat para penonton. Dia meminta maaf karena sudah melibatkannya dalam hal ini. Tetapi wanita itu berkata tidak apa-apa. Tiba-tiba langkah kaki terdengar dari 3 pria berjas hitam yang muncul di tempat kejadian. Dia adalah Zhao Yun, tangan kanan Raja Naga dan 2 anak buahnya. Ketiga pria itu mendekat dan pemimpinnya memanggil nama Yikyu. Pendatang baru itu kemudian mengamati tempat kejadian. Saat itulah anak buahnya yang putus asa memohon bantuan dengan mengatakan bahwa MC kita mencoba membunuhnya. Dengan kaget Tuan Zhao Yun menatapnya dan berkata, "Sedang apa kau di sini?" Preman lampu merah buah batu itu kemudian menunjuk ke MC kita dan mengatakan bahwa dialah yang sudah mengalahkan semua anak buahnya. Terkejut dengan pemandangan itu, Tuan Zhao Yun bertanya, "Apa Dokter Yi melakukan semua ini sendirian?" Orang itu kemudian mengaku bahwa Tuan Muda Guo yang menyuruh mereka untuk memberinya pelajaran. Dengan ekspresi kesal, Tuan Zhao Yun berteriak padanya, "Tutup mulutmu, siapa yang menyuruhmu bicara?" Dia kemudian melirik ke arah dokter jahat itu dan berkata, "Guo Shaochong." Guo yang kebingungan hanya bisa terdiam dan menunduk. Zhao Yun kembali menatap preman itu dan mengatakan bahwa Dokter Yikyu adalah tamu Raja Naga. "Apa kau mau menentangnya?" Eman Bedog terkejut mengetahui koneksi musuhnya ini. Dia bertanya-tanya, bagaimana itu bisa terjadi? Mengabaikan keputusasaan darinya, Tuan Zhao Yun hanya menatapnya dengan tatapan jijik. Preman itu sangat ketakutan mengingat situasinya saat ini. Dia tergagap, tubuhnya gemetar sehingga dia tidak segan-segan menodai sempaknya dengan najis mutawasito. Tuan Zhao Yun kemudian menoleh ke MC kita dan menyuruhnya untuk segera membawa ibunya ke rumah sakit karena dia akan mengurus semuanya. Dengan senyum percaya diri, pria itu menjamin bahwa orang-orang itu tidak akan menunjukkan wajah mereka lagi di hadapan mereka. Yi kemudian menyetujui usulan tersebut dan memutuskan untuk menyerahkan urusan itu kepadanya. Setelah itu MC kita dan ibunya meninggalkan tempat kejadian. Begitu mereka pergi, salah satu bawahan bertanya kepada Tuan Zhao Yun, apa yang harus mereka lakukan terhadap para preman itu? Dia kemudian menjawab dengan dingin, menyuruh mereka untuk melakukan hal yang biasa dilakukan dalam mengantar target menuju alam baka. Sin berpindah pada pahlawan kita yang sudah berada di ruang gawat darurat. Di sana dia bertanya kepada ibunya apakah ibu baik-baik saja. Dan ibu itu mengatakan untuk jangan khawatir karena ibu baik-baik saja. Dia kemudian melirik ke arah Bai Bing untuk berterima kasih atas semua bantuan yang telah dia berikan. Bai Bing tersenyum lembut sembari memberinya obat dan memintanya untuk tetap berhati-hati.
Sementara ibu itu memuji karena Bai Bing sangat perhatian. MC kita malah meminta ibunya untuk segera menghentikan percakapan karena malu. Dalam pikirannya, MC kita khawatir dan berharap bahwa Bai Bing tidak salah sangka. Bai Bing berdehem dan memberitahu ibunya untuk jangan khawatir karena MC kita akan berada di bawah perawatannya. Sambil tersenyum, ibu itu sangat senang dan berterima kasih kepadanya atas semua bantuannya. Melihat ini, sang MC menyadari bahwa ternyata Bai Bing memiliki sisi yang sangat lembut. Dia kemudian memperhatikannya dan berpikir bahwa menjadi kekasihnya akan menjadi berkah terbaik di dunia. Namun tanpa dia sadari, Bai Bing ternyata mengetahui saat dia terus menatap tubuhnya. Dengan wajah merah dia bertanya, "Apa yang kau lihat?" Dengan gugup Ye menjawab bahwa itu bukan apa-apa. Bai Bing kemudian memberitahunya bahwa dia telah mengurus dokumen untuk memindahkannya kembali menjadi dokter. Setelah percakapan itu, dia mengucapkan selamat tinggal dan akhirnya meninggalkan MC kita di kantor sendirian. MC kita berpikir bahwa dia tidak akan lagi menjadi perawat dan perlu memberitahu seseorang. Tepat saat dia berjalan, tiba-tiba dia mendengar suara gaduh dari sebuah ruangan. Sesampainya di sana, dia melihat seorang pria berjas menghalangi pintu masuk ruangan itu dan mencegah siapapun untuk melewatinya. Dari dalam ruangan, MC kita mendengar seorang wanita mengumpat dan meneriaki nama Lin Xingzi. Adegan kemudian menunjukkan seorang wanita berambut pirang menampar wajah Lin Xingzi dengan keras. Dengan bekas merah di wajahnya, dia tampak merasa terhina. Tokoh utama kita kemudian memasuki ruangan dan si penyerang dengan marah bertanya, "Siapa kau sehingga bisa masuk begitu saja?" Wanita berambut pirang itu terkejut dengan kedatangan MC kita, sehingga para pengawalnya segera mengepungnya. MC kita kemudian dengan marah balik bertanya, "Siapa kau?" Sehingga dia berani memukul orang sembarangan. Salah satu antek meletakkan tangan di bahunya dan memperingatkannya untuk tidak ikut campur. Tanpa berpikir dua kali, MC kita meraih tangan antek itu dari bahunya. Dan dengan gerakan cepat dia melempar pria itu ke lantai. Melihat itu, tiga pengawal lainnya mengelilinginya. Salah satu pria kemudian mencoba meninju wajahnya, tetapi MC kita menghindari pukulan itu dengan mudah dan menggunakan pukulan energi biru untuk menumbangkannya. Dalam sekejap semua musuh terkapar di lantai. Sembari meletakkan buku-buku jarinya, ia mengeluh bahwa tangannya sedikit sakit. Melihat semua anak buahnya tergeletak di lantai, wanita itu marah dan mengalihkan perhatiannya kembali ke gadis di tempat tidur. Dia kemudian menuduh wanita itu bertanggung jawab atas kematian saudara laki-lakinya demi merayu pria lain. Si penyerang mengangkat tangannya untuk menampar Lin sekali lagi, sehingga dia tersentak ketakutan. Namun Ye berhasil menahan tangannya tepat pada waktunya. Dia kemudian memposisikan diri di depan Lin untuk melindunginya. Si pirang kemudian mempertanyakan dengan siapa gadis itu terlibat kali ini dan memperingatkan pemuda itu untuk tidak ikut campur. Lin akhirnya membuka mulutnya. Dia memberitahu MC kita untuk tidak terlibat karena itu tidak akan berakhir baik baginya. Namun Ye menjawab bahwa tidak perlu khawatir karena dia ingat wanita itu pernah membelanya. MC kita mengatakan bahwa dia mempercayainya karena wanita itu membantunya tanpa peduli. Dengan mata terbelalak, gadis itu terdiam dan hanya bisa membisikkan namanya. Dia tersenyum tipis dan tampak sangat tersentuh oleh kata-kata dari MC kita. Dalam benaknya, perempuan itu teringat bagaimana dia dimanfaatkan selama bertahun-tahun tanpa ada yang mendukungnya. Dia merenungkan bahwa dia sudah terbiasa menangani segala sesuatunya sendiri dan menyelesaikan masalah sendiri. Namun hari ini, dengan berderai air mata, dia menyadari bahwa sesuatu akhirnya berubah dalam hidupnya. Dia berpikir bahwa seorang perawat sederhana yang dia pekerjakan telah membelanya tanpa rasa takut. Dengan senyum penuh tekad, gadis itu tampak telah membuat keputusan penting. Dia menyentuh lengan MC kita dan berterima kasih atas semua bantuannya. Wanita pirang itu kemudian marah dan bertanya, bagaimana bisa seorang perawat berani melindungi seorang pembunuh? Ia menjawab bahwa rumah sakit adalah tempat penyembuhan dan kata-katanya sama sekali tidak penting di sini. Karena tidak tahu harus berkata apa lagi, si pirang mencoba memberi perintah kepada anak buahnya. Tetapi saat dia melihat sekeliling, semua anak buahnya tetap merangkak di lantai. Dia kemudian menghina gadis itu, mengatakan bahwa saudara laki-lakinya pasti sudah buta karena sudah menikahinya. Wanita itu akhirnya menjawab. Dia mengatakan bahwa dia selalu diam karena menghormati mendiang suaminya. Tetapi kali ini tidak akan mentoleransi penghinaan lagi. Marah mendengar jawaban itu, wanita pirang mengancamnya.
mengatakan bahwa dia akan menutup mulutnya untuk selamanya. Namun sebelum si pirang sempat berbuat apa-apa, MC kita mencengkeram pergelangan tangannya dengan kuat sehingga membuatnya sangat terkejut. Wanita itu tergagap dan bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Dengan situasi wanita itu yang terjepit, MC kita bertanya, "Apa yang harus kulakukan dengan wanita sepertimu?" Saat itu Lin berpikir sejenak. Dia ingat bahwa si pirang sangat takut kegelapan dan juga air. Jadi melemparkannya ke dalam sungai adalah ide yang bagus. Tokoh utama kita mencengkeram lengannya erat-erat. Si pirang kemudian berteriak putus asa. Dia mengatakan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya karena keluarganya tahu di mana dia berada. Marah karena ancaman itu, Lin menyuruh wanita itu untuk diam. Dia kemudian berkata bahwa dia tidak akan menghabisinya karena dia tidak ingin mengotori tangannya sendiri. Dia memperingatkannya bahwa lain kali dia tidak akan seberuntung hari ini. Dia kemudian melepaskan wanita itu dan wanita itu tampak tidak senang dengan penghinaan yang baru saja dialaminya. Wanita pirang itu kemudian berbalik dan berkata, dia tidak akan membiarkan semuanya berakhir seperti ini dan akan membalas dendam pada mereka berdua. Setelah wanita itu pergi, sekali lagi Lin berterima kasih kepada MC kita atas semua bantuan yang telah diberikan. Dia kemudian menyentuh wajahnya dan bertanya, apakah wajahnya sakit karena tamparan yang diterimanya? Sembari meraih tangannya, wanita itu berkata bahwa masih sedikit sakit dan memintanya untuk meniupnya agar lebih baik. MC kita kemudian berkata bahwa dia akan mengambil es batu dan memintanya untuk menunggu. Sambil tersenyum, wanita itu setuju dan memberi isyarat oke dengan tangannya. Di atas sebuah gedung yang tinggi, bayangan seseorang terlihat. Tak lama kemudian terungkaplah bahwa bayangan itu adalah seorang wanita dengan memegang senjata sniper. Kembali di kamar rumah sakit, MC kita pergi sementara wanita itu memintanya untuk segera kembali. Dia kemudian kembali dan mengompres wajahnya dengan es batu. Dari luar, beberapa orang mendengar saat wanita itu mengeluh tentang es dingin di pipinya dan meneriakkan kata tidak, seolah-olah sedang digerayangi. Ia kemudian memperingatkannya untuk berhati-hati dengan si pirang, karena dia sepertinya orang yang tidak akan menyerah. Tetapi Lin berkata bahwa dengan kehadirannya, dia tak perlu takut lagi dengan siapapun. Ia kemudian mengungkapkan bahwa dia telah dipindahkan dan tak bisa lagi menjadi perawatnya. Dia berlutut sembari memegangi tangannya dengan lembut. Dia bilang bahwa dia sangat berterima kasih atas semua bantuannya, tetapi impiannya adalah menjadi dokter. Namun wanita itu bilang bahwa dia juga seorang pasien yang membutuhkan perawatannya. Saat dia mulai menangis, MC kita menjadi bingung dan pada akhirnya berjanji untuk mengunjunginya setiap hari. Sambil tersenyum, wanita itu memeluknya dan mengatakan kepadanya untuk menepati janjinya. Dia kemudian mengeluh tentang wajahnya yang sakit lagi dan memintai untuk memberinya makan yang membuat MC kita tertawa. Kita melihat bagian luar rumah sakit pada hari yang cerah dan indah. Selanjutnya di pintu yang menuju ke ruang rapat. Di dalam ruangan itu Direktur Baibing sedang menjelaskan situasi seorang pasien yang dalam kondisi kritis. Salah satu dokter mengeluh bahwa jika pasien itu meninggal, maka penelitiannya tidak akan terganggu. Kesal dengan kurangnya empati, Direktur Baibing berteriak pada para dokter dan mengatakan dia akan mengambil alih kasus itu sendirian. Pada saat itu, seorang perawat bergegas masuk dengan panik dan mengatakan bahwa pasien tidak dalam keadaan baik. Mereka bertindak cepat menuju kamar pasien. Direktur datang dan bertanya, apa yang terjadi? Para perawat mencoba untuk menyadarkan pasien, tetapi kasusnya tampaknya tidak ada harapan lagi saat melihat monitor jantung menjadi datar. Dan itu menunjukkan bahwa jantung pasien telah berhenti. Dengan raut wajah sedih, perawat mengumumkan bahwa pasien tidak akan selamat dan mereka perlu memberitahu keluarganya. Saat itu perasaan Direktur Baibing hancur seketika. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menyelamatkannya. Tiba-tiba, tokoh utama kita muncul dan memberitahunya bahwa belum terlambat untuk menyelamatkannya. Dengan ekspresi percaya diri, dia menyatakan bahwa pasien masih hidup dan mereka tidak boleh menyerah. Tanpa membuang waktu, tokoh utama kita mengabaikan peringatan dan memasuki ruangan untuk menyelamatkan pasien itu. Direktur yang kesal memerintahkan MC kita untuk segera berhenti, memperingatkannya bahwa dia bisa dihukum karena ini. Tetapi sekali lagi MC kita sepenuhnya mengabaikan peringatan dan melanjutkan prosedurnya. Karena jengkel, dokter lain kemudian memerintahkan petugas keamanan untuk mengeluarkannya dari ruangan itu. Tetapi mereka hanya berdiri di sana dan tidak yakin apa yang harus dilakukan.
Dengan tatapan penuh tekad, MC kita bersiap untuk menggunakan keahliannya untuk menyelamatkan nyawa pria itu. Seolah-olah dia sedang membangkitkan orang mati. Mata pria itu terbuka lebar dan mengejutkan semua orang. Pasien itu duduk di tempat tidur dan mulai batuk-batuk. Semua orang di ruangan itu terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka tidak dapat memahami bagaimana mungkin itu bisa dilakukan. Dia berbalik dengan marah. MC kita memberitahu direktur untuk melanjutkan perawatan dan jangan menyerah. Direktur dengan cepat tersentak dan setuju untuk melanjutkan prosedur. Dia kemudian berteriak kepada para perawat untuk memeriksa tanda-tanda vital pada pasien. Kita kemudian dibawa ke kantor wakil presiden rumah sakit. Lily datang dengan panik dan memberitahunya bahwa MC kita baru saja menyelamatkan seorang pasien di ICU. Lily mengatakan bahwa pasien itu sudah dinyatakan meninggal oleh direkturnya sendiri. Wakil presiden terkejut dan berkata bahwa mustahil direktur Baibing melakukan kesalahan sebesar itu. Lily berkata bahwa direktur tidak akan berbohong hanya untuk melindungi MC kita. Tiba-tiba ponsel wakil presiden mulai berdering. Saat menjawab panggilan itu, dia mengetahui bahwa tokoh utama kita meninggalkan rumah sakit dengan tergesa-gesa di hari putranya menghilang. Dia marah karena yakin bahwa tokoh utama kita ada hubungannya dengan hilangnya putranya. Setelah semua keributan itu, tokoh utama kita dan direktur Baibing sedang berada di ruang istirahat. Baibing kemudian menawarkan kopi kepadanya sembari berterima kasih atas semua kerja kerasnya. Dengan senyum canggung, Yi berterima kasih kepada direktur atas kopinya. Direktur kemudian mengatakan bahwa MC kita luar biasa hari ini dan bahwa dia sekarang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Mendengarnya membuat MC kita merasa sedikit malu dan mengatakan bahwa dia telah belajar banyak darinya. Dia terus mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa adalah tugas mereka dan bahwa direktur Baibing adalah mentor terbaiknya. Direktur itu terdiam dan tersipu malu karena pujian darinya membuatnya meleleh. Dia kemudian mencoba menyembunyikan rasa malunya dengan menyesap kopinya. MC kita memanfaatkan kesempatan itu dan memberitahunya bahwa dia menyukainya. Tiba-tiba, si gendut datang dan memuji tokoh utama kita, menyebutnya sebagai dokter ajaib. Tokoh utama kita mencoba untuk rendah hati dengan mengatakan bahwa sebagai dokter, mereka tahu bahwa menghidupkan kembali orang yang sudah mati itu mustahil. Wakil presiden memberitahunya untuk jangan merendah, karena dia telah membawa nama baik bagi rumah sakit dan akan diberi penghargaan. MC kita bingung dengan sikapnya dan bertanya-tanya, apa maksudnya? Si gendut juga memuji direktur karena bersikeras mempertahankan MC kita di rumah sakit ini. Dia menyambut MC kita dengan mengatakan bahwa dia memiliki harapan besar untuk masa depannya. Wakil presiden kemudian mengungkapkan bahwa MC kita akan bertanggung jawab atas pasien ICU mulai sekarang. Baibing yang kesal bertanya, mengapa dia tiba-tiba menempatkan MC kita pada kasus pasien khusus? Dia berargumen bahwa pasien itu telah berada dalam kondisi vegetatif selama 5 tahun. Dan MC kita tidak akan mampu menyembuhkannya. Si gendut mengabaikan kekhawatirannya dan menyuruh mereka berdua untuk pergi menemui pasien daripada hanya berdiri saja. Namun sebelum pergi, dia menoleh ke MC kita dan bertanya, apakah dia melihat putranya dalam 2 hari terakhir? MC kita dengan dingin menyangkalnya. Dia mengatakan bahwa dia belum melihat siapapun yang sesuai dengan apa yang dia tanyakan. Pria itu kemudian mengatakan bahwa putranya adalah anak bermasalah dan menyuruh mereka berdua untuk mulai bekerja. Si gendut mengancam MC kita. Dia mengatakan bahwa jika dia tidak memberitahu apa yang dia ketahui, maka dia akan menyesalinya. Setelah pria itu pergi, kita melihat koridor rumah sakit yang benar-benar kosong. Si gendut menelepon dengan nada penting. Dia tampak sangat khawatir. Di ujung telepon itu seorang pria bertanya apakah ini dokter dari rumah sakit? Dia mengkonfirmasi dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang perlu dia sampaikan. Dia kemudian menjelaskan bahwa seorang dokter baru yang sombong sedang merawat ayahnya dan dia takut hal buruk akan terjadi. Pria di telepon menjadi marah dan berteriak bahwa jika terjadi sesuatu pada ayahnya, semua orang di rumah sakit itu akan menanggung akibatnya. Dengan senyum jahat, si gendut mengatakan bahwa dia tidak hanya akan memecat MC kita, tetapi juga akan menjebloskannya ke dalam penjara. Sesampainya di ruang pasien khusus, MC kita dan direktur Baibing mendapati pria itu terbaring di ranjang perawatan. Di sana kita melihat bahwa pria tua itu dalam kondisi koma, sementara seorang perawat dengan penuh perhatian merawatnya.
Direktur kemudian meminta perawat itu untuk pergi agar mereka dapat memeriksa pasien tersebut. Sebelum keluar, perawat itu menyerahkan rekam medis pria itu kepada MC kita, yang dia mulai membacanya dengan seksama. Laporan tersebut mengatakan bahwa sang pasien tiba-tiba saja mengalami koma, dan beberapa dokter telah mencoba menyelamatkannya tetapi tidak berhasil. Dia menganalisis detail rekam medis tersebut, tetapi tidak menemukan apapun yang menarik perhatiannya. Jadi, MC kita memutuskan untuk menggunakan metodenya sendiri dan mulai memeriksa denyut nadinya. Terkejut dengan tindakannya, Bai Bing bertanya apakah kau pernah mempelajari pengobatan tradisional. Ye hanya menjawab bahwa setelah dia mendeteksi dari denyut nadinya, sungguh ajaib bahwa dia masih hidup. Dia mengatakan bahwa denyut nadinya terlalu kuat dan kemungkinan besar dia hanya tidur. Ia berasumsi bahwa mungkin orang tua itu mengalami sejenis penyakit jiwa yang hilang. Direktur bingung dengan penjelasan itu dan bertanya, seperti apa penyakit yang dia bicarakan ini? Dia menjelaskan bahwa menurut legenda, manusia memiliki 7 jiwa dan kehilangan salah satunya bisa berakibat fatal. Maka dengan ini MC kita menyimpulkan bahwa pasien tersebut kemungkinan besar telah kehilangan jiwanya. Wanita itu terkejut dan mengatakan bahwa ini bertentangan dengan semua yang telah dia pelajari. Dia bertanya, bagaimana cara menyembuhkannya? Ye mengatakan bahwa untuk menyembuhkan jiwa yang hilang, kita hanya perlu memanggilnya kembali. Suasana di kamar rumah sakit menjadi tegang saat MC kita bersiap untuk memulai prosedurnya. Direktur terkejut dan bertanya, apakah dia benar-benar akan memanggil jiwa pasien dengan semacam ritual? MC kita mengatakan bahwa dia membutuhkan barang pribadi pasien. Dan direktur tersebut mengkonfirmasi bahwa mantel itu adalah miliknya. Dengan barang pribadi di tangannya, MC kita menutup matanya dan mulai merapal mantra ketika energi keemasan memancar darinya. Wanita itu menyaksikan dengan terkesan, berpikir bahwa ini tidak terlihat seperti perawatan medis, tetapi lebih seperti semacam mantra. Pada saat itu dia terkejut dan memberitahu MC kita bahwa pasien baru saja bergerak. MC kita kemudian membuka matanya sambil tersenyum dan mengatakan bahwa untungnya metodenya berhasil. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan paksa. Seseorang yang sangat marah muncul dan berteriak. Pria yang geram itu bertanya, apa yang kau lakukan pada ayahku? Sementara si biang kerok ada bersamanya dengan seringai kemenangan. MC kita dengan tenang bertanya, apakah Anda putra pasien? Si gendut memanfaatkan kesempatan itu untuk membentak MC kita. Dia mengatakan bahwa dia seharusnya tidak merawat siapapun, apalagi merawat pasien khusus. Dia kemudian berbalik ke arah Bai Bing dan menuduhnya bersekongkol. Si gendut kemudian meyakinkan putra pasien bahwa dokter-dokter ini akan dipastikan mendapat hukuman dan keluarga pasien bebas menuntut mereka. MC kita menyadari bahwa ini semua adalah rencana si gendut untuk menggunakan keluarga pasien demi melawannya. Dengan tenang dia mengatakan bahwa dirinya lah yang sudah menugaskannya untuk menangani pasien khusus. Dengan senyum percaya diri dia mengatakan bahwa di atas semua kekacauan ini, yang paling penting adalah pasien ini akan segera bangun. Tanpa ragu Yi menampar wajah pasien dengan keras sembari berteriak, bangun! Direktur Bai Bing dan yang lainnya benar-benar terkejut dengan tindakan tak terduga darinya. Dalam pikirannya, si gendut merayakan kemenangan dengan berpikir bahwa dia baru saja menggali kuburnya sendiri. Putra pasien menjadi marah dan menuduhnya menyerang ayahnya. Sembari meraih kerahnya dia memerintahkan si gendut untuk segera memecatnya. Tetapi MC kita tetap tenang dan hanya mengatakan bahwa ayah pria itu akan segera bangun. Pada saat itu, pasien itu mulai batuk-batuk di tempat tidur yang membuat semua orang terkejut. Si gendut putus asa dan berharap orang tua itu tidak segera bangun. Tiba-tiba pasien itu meludahkan gumpalan lendir tepat ke wajah si gendut. Dengan wajah penuh lendir, dia mengeluh tentang baunya yang sangat menyengat. Sementara sang anak terkejut, dia segera menghampiri ayahnya dan bertanya, apakah ini benar-benar nyata? Setelah bertahun-tahun orang tua itu akhirnya membuka matanya. Dan dengan suara yang sangat lemah, dia meminta air minum. Bai Bing segera membantunya untuk duduk dan memberinya segelas air minum. Putranya sangat terharu melihat ayahnya terbangun. Sementara si gendut murka dengan semua ini. Sang ayah bertanya, mengapa putranya menatapnya seperti itu? Anaknya mengatakan bahwa dia telah koma selama 5 tahun. Kemudian pria tua itu memperhatikan rambut putih putranya dan berkata bahwa dia pasti sangat menderita selama ini.
Ayah dan anak itu kemudian berpelukan penuh haru dengan disaksikan oleh dua pasangan dokter muda. Setelah momen bahagia itu, pasien menoleh ke dokter Y dan bertanya, "Apakah kau dokter baru di tempat ini?" Tetapi si gendut menyela dengan meyakinkannya bahwa dia akan mengurus dokter yang menyerangnya agar dia bisa tenang. Pria tua itu murka dan bertanya, "Siapa yang mengatakan bahwa dokter ini menyerangku? Bukankah dokter ini yang menyelamatkanku?" Sang ayah kemudian menjelaskan bahwa bahkan dalam keadaan koma, dia dapat mendengar semuanya. Sebuah tamparan itu sangat penting untuk mencegahnya dari kematian. Dengan penuh penyesalan, sang putra meminta maaf kepada MC kita dengan mengatakan bahwa dia adalah penyelamat keluarganya. Kemudian dia bertanya, apakah ada yang bisa saya bantu? Tokoh utama kita mengatakan, memang ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuknya. Hal ini sangat mengejutkan pria itu dan Direktur Baibing dengan permintaannya yang begitu cepat. MC kita kemudian menjelaskan bahwa dia selalu ingin menjadi dokter sungguhan, tetapi tidak pernah bisa karena berbagai alasan. Mengetahui bahwa rencananya berantakan, si gendut mulai berkeringat dingin. Setelah permintaan itu diajukan, MC kita menambahkan bahwa pria itu memiliki wewenang untuk membantunya menjadi dokter berlisensi. Pria itu kemudian tertawa dan berkata bahwa dia tidak menyangka jika MC kita akan begitu belak-belakan. Dia kemudian menoleh ke Direktur Baibing dan bertanya tentang keterampilan MC kita. Dengan bangga, Direktur Baibing mengatakan bahwa kinerjanya sangat luar biasa. Pria itu menatap si gendut dan meminta pendapatnya. Dan meskipun berat, si gendut pun setuju dengan apa yang dikatakan Baibing. Dengan begitu, putra pasien menjamin bahwa MC kita akan menjadi dokter resmi dan memberitahu si gendut untuk menangani semuanya. Direktur Baibing kemudian memberi selamat kepadanya atas pekerjaan barunya itu. MC kita begitu senang sehingga dia berterima kasih padanya dengan memeluk Baibing erat-erat. Sehingga itu membuatnya tersipu malu. Kemudian MC kita melompat-lompat seperti anak kecil kegirangan. MC kita mengambil kesempatan untuk mengajak dokter cantik ini keluar untuk merayakan. Tetapi seorang perawat menyela momen bahagia mereka dengan ekspresi khawatir. Wanita itu memberitahu Baibing bahwa ada banyak orang di luar yang mencarinya. Kemudian mereka turun dari rumah sakit untuk memeriksanya. Seorang pria misterius berjas dan berkacamata hitam muncul sambil memegang buket besar mawar merah. Dan itu bukan hanya satu, melainkan sekelompok pria berpakaian serupa yang keluar dari mobil mewah. Baibing dan MC kita jelas kebingungan dengan semua ini. Salah satu pria kemudian menghampiri dan memberikan bunga kepada Baibing sembari memanggil namanya. Meskipun bingung, Baibing mengambil buket bunga yang diberikan kepadanya. Bersama bunga-bunga itu, dia menemukan sebuah kartu berisi undangan kencan di jam 19 malam. Ekspresinya berubah menjadi amarah yang meluap-luap. Saat dia meremas undangan itu sekuat tenaga, tokoh utama kita mengambil kesempatan untuk menggodanya. Dia mengatakan bahwa ternyata Baibing sudah memiliki janji kencan. Dengan raut wajah geram, Baibing berteriak bahwa dia bahkan tidak tahu tanggal berapa orang itu memintanya. Lagi pula dia tidak akan pergi dan tidak sudi menemui orang yang tidak jelas. Dia dengan marah berbalik dan pergi meninggalkan MC kita yang kebingungan. Ia kemudian bertanya-tanya, apakah maksudnya dia tidak akan pergi bersamanya? Atau apakah dia merujuk pada surat itu? Baiklah, hanya segitu dulu dari Aing. Nantikan lanjutannya saat video ini ramai. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Gua doain semoga kalian dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan yang paling penting cuy, badan kalian tetap sehat. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap semangat.